Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pertama-tama tentunya tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur bahwa hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kita Baitul Ma'mur, dan tentunya memang dengan sesuai dengan namanya Baitul Ma'mur, mudah-mudahan selalu dimakmurkan oleh Allah. Walaupun dengan cuaca yang beberapa hari ini tidak bagus, tapi alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Ma'mur tetap ramai. Dan tentunya juga tidak lupa kita panjatkan juga puja-puji kita kepada Rasulullah SAW, pimpinan kita yang memimpin kita nantinya, umatnya semua agar masuk ke dalam surga, yaitu Rasulullah SAW. Jadi pagi ini di kultum pagi ini kuliah 7 menit ataupun nanti lewat kuliah 15 menit juga. Jadi tema pagi ini saya sebenarnya ingin menyambung dari tema kemarin Bapak itu, Bapak Firdaus. Jadi tema mungkin saya lebih cenderung bukan masalah politik, tapi bagaimana agama Islam mengajarkan kita bahwa politik dan agama Islam tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Saya lebih menekankan karena banyak seletingan suara-suara di belakang saya dengar kalau jangan ada campur politik dengan agama. Nah, radio ustaz tetap ustaz, radio orang politik tetap politik. Karena tidak bisa dicampur antara politik dan agama. Tapi kalau kita lihat sejarah mengenai perkembangan Islam sendiri, Rasulullah SAW adalah guru politik di dalam Islam. Kenapa? Politik itu bukan hanya saja di dalam sebuah negara mengatur bagaimana jalan hidup bermasyarakat diatur oleh politik. Cuma banyak arti dari politik itu banyak sekali. Dan Rasulullah SAW saya lihat di literatur semua memang pakar politik dalam Islam. Dalam perang itu juga namanya politik. Bagaimana strategi perang antara Rasulullah, perang Badar bisa menang dengan perbandingan berapa pasukan dari Rasulullah dengan kaum kafir. Bagaimana Rasulullah berpolitik untuk mengatur perpecahan di dalam tubuh sahabat-sahabat Rasulullah, itu juga politik. Jadi saya sedikit menyandung dari surat Al-Isra, itu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sangat banyak surat ini diambil oleh khutbah Jumat atau ibaratnya majelis taklim untuk surat ini. Karena di sana diatur wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam dunia. Siapa yang tidak rugi? Ya orang yang saling sehat, nasihat menasihati. Jadi di surat Al-Asr itu sudah mencakup semuanya. Bagaimana kita saling sehat menasihati sesama umat Muslim. Kenapa? Karena diajarkan sendiri dalam berpolitik itu intinya saling nasihat menasihati, bukan menjadi seseorang yang misalnya ahli dalam bidang politik hanya mementingkan kepentingan dia sendiri. Jadi saya menyambung khutbah Pak Firdaus kemarin, bagaimana sekarang ini begitu banyaknya partai Islam
yang merasa bahwa ini orang lewat. Ada partai Islam yang lama, misalnya P3, ada yang baru, ada PKS, ada PKS, ada PAN. Mereka rata-rata filosofi atau dasar dari partai mereka sendiri adalah Islam. Tapi berkembang, pertama kali itu ada hanya 3 partai, kecil-kecil aja, 3, P3, Golkar, dan PDI Perjuangan. Tapi partai yang 3 ini sudah ada otak-otaknya sendiri-sendiri. Ada partai Islam, ada partai nasionalis, Golkar, ada partai yang nasionalis murni, itu PDI Perjuangan. Dengan berkembangnya waktu, reformasi akhirnya pecah menjadi beberapa partai. Ada saya lihat 60 partai pertama kali reformasi karena bebas. Ada yang bilang bagus, ini era kebebasan, bagus. Jadi partai Islam itu banyak terpecah-pecah. P3 terpecah-pecah. Berdirilah Partai Keadilan Sejahtera, berdirilah partai macam-macam. Akhirnya seleksi alam mengerucut tinggal beberapa partai Islam yang bisa eksis. Cuma tetap tidak bisa satu. Jadi saya ingat sejarah waktu sekolah dulu. Mungkin bapak-bapak ibu yang kepada saya juga ingat. Bagaimana Belanda masuk ke Aceh. Aceh tak bisa dikalahkan oleh Belanda. Semua daerah bisa dikalahkan oleh Belanda, termasuk Sumatera Barat sendiri. Suatu Imam Bonjol dengan gagahnya tetap bisa juga. Akhirnya Belanda bisa. Cuma di Aceh tak bisa. Apa yang dilakukan oleh Belanda? Yaitu mendatangkan Snok Homonie, seorang pendeta, seorang ahli misionaris, belajar Islam, Bapak Ibu, belajar Islam, mencari bagaimana Islam itu sendiri, bagaimana benar-benar Islam. Dan dia langsung ke Aceh, masuk memecah belah antara Teguh Juknadin dengan Teguh Juknadin. Bagaimana masuknya Snowballnya memecah belah umat Islam di Aceh. Dan itu yang sekarang kata Pak Firdaus kemarin, bagaimana kita sekarang ini berusaha dipecah belah. Bagaimana caranya? Bahwa agama Islam adalah agama yang paling tidak bisa dikalahkan. Itu sudah sejarah. Karena ada masa kemasan di zaman Utsmani, Turki terakhir, masa kejayaan Islam. Dan akan datang lagi masa kejayaan Islam selanjutnya. Nah, ada yang bilang masa kejayaan Islam itu akan turun di daerah Asia, negara Asia Timur. Di mana? Bukan Asia Timur, Asia Tenggara. Di mana? Banyak yang bilang akan turun, akan muncul kejayaan Islam sendiri di negara kita. Jadi bagaimana cara menghancurkan Islam? Bagaimana mereka mempunyai doktrin Islam? Karena bapak-bapak ibu, Islam itu hanya bisa dihancurkan dengan mengadu domba. Sekarang udah benar, sudah banyak terjadi. Saya bukan merasa saya yang merasa dalam pergaulan itu kita sering disalah-salahkan. Saya kalau membela satu golongan belum tentu belum kita benar, belum tentu belum mereka benar. Sering sekali ajaran kita ini disalah-salahkan. Bahasanya hikmah. Saya juga tidak bilang ada yang bilang, contohnya anak-anak. Saya punya teman, anaknya bapak ibu pergi berenang karena dia ikut suatu, bukan aliran sebenarnya, suatu paham. Jadi bagus, anaknya sampai habis 5 juz baru SD, sampai habis 6 juz. Cuma pas diajak sama keluarga berenang ke suatu tempat kolam renang, tempat permainan, anaknya langsung bilang, Umi, sama uminya, enggak mau berenang. Loh, kenapa enggak mau berenang? Baca Al-Quran antara manusia berarti. Nah, dari zaman dulu bapak ibu kita sudah dua seperempat memang bercampur anak-anak ya. Cuma di doktrin dicampur tidak berarti dia tidak mau berenang. Dia tidak mau berenang. Jadi saya berpikir
memang itu salah satu yang sangat benar kalau bisa diterapkan antara kolam renang perempuan dengan kolam renang laki-laki. Cuma pemikiran anak-anak yang baru kecil umur 5 tahun 6 tahun itu masih berpikiran pola bermain. Tapi diajarkan tidak ada dalam sunnahnya, tidak ada dalam aturannya, tidak ada dalam dunia itu dilakukan. Banyak lagi hal-hal yang lain, banyak lagi hal-hal yang dibid'ahkan, disalahkan. Ibu-ibu jangan ikut majelis taklim karena tidak boleh mesti yang boleh itu bapak-bapak, ibu-ibu jaga pandangan. Nasihat yang mau ibu, benar deh. Padahal mencari ilmu masjid adalah salah satu mencari ilmu, tempat mencari ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Tapi walau kalau dalam kajian mereka benar, akhirnya ibu-ibu majelis taklim yang ikut itu jadi baik tak, jago pandangan tak. Nah, saya sempat banyak bertanya mengenai hal ini. Akhirnya masjid kita sepi dengan ibu-ibu, karena sholat 5 waktu di rumah, bagusnya di rumah menurut mereka. Dan saya juga tidak menerangkan dan beliau juga menyalahkan karena dalam hidup terus mencari. Akhirnya banyak lagi bid'ah yang lain. Nah itu saya cari bahwa ibu memang salah satu program dari kaum yang tidak suka dengan umat Islam berusaha menghancurkan ini. Bagaimana caranya umat Islam ini antara rawat sesama Islam bukan dengan Yahudi atau Nasrani, dengan agama yang lain, apalagi yang ateis tidak punya agama kita benci. Cuma kita sesama Muslim kita benci karena beda aliran. Mencari awal itu untuk mereka. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan. Rasulullah sendiri dakwah yang santun. Tidak pernah Rasulullah itu ada kisah, ada sejarah. Bagaimana Rasulullah setiap pagi lewat sebelum ke masjid diludahi. Rasulullah tetap sabar. Akhirnya dalam 3 hari Rasulullah tidak pernah kena ludah. Bertanya Rasulullah, wahai sahabat, mana yang sudah berbagi? Bayangkan, bagaimana? Bertanya beliau. Akhirnya ternyata dia sakit. Beliau temui, beliau doakan. Akhirnya yang meludahi Rasulullah masuk ke dalam Islam, mengucapkan doa dan syahadat. Dan begitu. Jadi saya bukan berdakwah, bukan ini. Saya teman-teman yang bilang begitu, saya bukan mengikuti dakwah Rasulullah yang itu. Mereka mengatakan bahwa sunnah Rasul ini sunnah ini. Sekarang saya coba, saya ludahi. Berani nggak dengan senyum? Berani nggak kalau memang semua sunnah Rasulullah akan diikuti? Berani nggak? Saya bilang begitu. Saya ludahi. Pasti tidak ada yang berani. Belum sampai, karena manusia tidak lagi. Karena kita tidak Rasulullah mempunyai rasa yang beda. Makanya Rasulullah menjadi manusia beda. Jadi alasan membuat kita pecah, membuat hancur, itulah yang tadinya doktrin dari orang yang membenci Islam satu. Karena bapak-bapak ibu, saya terharu kemarin melihat pembukaan Piala Dunia. Nah, itu salah satu olahraga tidak diizinkan bagi mereka yang hanya olahraga memanah. Karena Rasulullah memanah, berenang, dan olahraga lari. Jadi selain itu olahraga termasuk sepak bola, termasuk yang berenang, yang olahraga yang tidak diajarkan Rasulullah mereka anggap haram. Seperti bola kemarin oleh bapak-bapak ibu lihat itu di Qatar, surat Ar-Rahman menerangkan di situ bagaimana jutaan manusia di stadion yang megah membacakan anak-anak itu yang habis membaca surat Ar-Rahman. Apakah haram? Katanya. Apakah haram itu? Sama juga dengan mereka menyatakan bahwa musik itu haram. Bukan saya mengiyakan musik memang haram. Kalau saya mengiyakan, cuma musik kemana? Nah, musik yang menurut saya cari literatur, coba saya menyanyi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Haram gak?
Mereka mengajak kita sholat, musik bernyanyi itu mengajak ini, sama lagu perdamaian, berdamaian berharap. Kalau menurut saya tidak ada. Tapi musik yang mana? Kita satu malam mengajak ke maksiat, jelas berharap. Atau cinta, apalah bahasa-bahasanya cinta. Dan satu lagi saya pernah dengar lagu Bimbo, cinta yang tulus di dalam hidupku. Nah itu ternyata pengarangnya sendiri bukan cinta kepada manusia. Itu cinta bagaimana dia menemukan bahwa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Jadi menurut saya bukan saya menyalahkan cinta dan dia sudah menggunakan. Cuma kita mempunyai filter sendiri-sendiri. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya punya filter itu adalah menyaring. Bagaimana kita bisa menyaring ini haram, ini tidak. Nah, jadi balik lagi ke tema kita politik tadi. Mungkin 2024 banyak bapak-bapak ibu yang menggunakan media dakwah ini untuk ayo pilih saya, ayo ini bagi beberapa. Jangan sampai politik itu membuat kita benci. Akhirnya ada golongan putih yang tidak memilih. Karena pilihan masing-masing kita tetap memilih bagaimana siapa yang terbaik. Jadi ada yang bilang begini bahwa ibu, awak pilih hanya berarti awak memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Karena ada slogan Presiden Turki sendiri mengatakan bahwa politik itu busuk. Cuma sampai kapan politik itu busuk? Sampai orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti lari dari politik. Itulah yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Membilang bahwa Ustaz usah lagi politik, dai usah lagi politik, akhirnya lari. Akhirnya yang politik itu politik itu busuk, politik. Akhirnya masuk ke politik itu adalah orang-orang yang benar-benar yang betul-betul tidak mengerti. Nah sekarang alhamdulillah banyak orang-orang baik yang masuk ke politik. Tapi kalau menurut saya masih banyak juga yang susah mempertahankan idealisnya di bidang akhlak, di bidang kekukuhan mereka bahwa amar ma'ruf nahi munkar tetap tergoda-goda. Nah itu yang bilang Erdogan tadi, politik itu busuk. Harusnya orang baik yang masuk ke dalam politik itu lama-lama bisa jadi bagus. Jangan sampai politik itu lama-lama dia orang baik, dia orang bagus, akhirnya terkontaminasi. Nah, jadi saya mengingatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada keluarga atau apa yang ingin mencalonkan diri, jangan dilarang. Orang baik, jangan ibu-ibu, Pak, politik itu busuk, ada usaha ibu. Kalau bisa semua orang baik ini masuk ke dalam politik, yang mudah-mudahan jadi akan berangsur-angsur menjadi yang baik. Jadi itu saja Bapak Ibu, dan tentunya sekarang yang seperti saya bilang tadi, anak-anak kita terutama yang betul-betul, karena sekarang saya sendiri mengalami bagaimana handphone ini paling penting. Itu salah satu doktrin dari Yahudi sendiri, bagaimana menentukan generasi Islam dan Muslim. Dan saya juga tidak melarang, tidak boleh dengan sama sekali. Karena di sana mungkin bapak-bapak ibu cucunya semuanya susah. Kalau makan, bawa aja dia foto biar mau makan. Enggak saja kemudian dari isu aja makan. Iyalah. Tapi ibu dari kecil dibikin begitu. Cobalah akan menurut SD mereka akan tidak makan semua ya, akan merabu. Jadi itu salah satu. Tentunya sekian saja untuk dari saya. Mohon maaf kalau ada kata saya salah, menggurui atau apa, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Kapan-kapan nanti kita lanjut lagi dengan bahasan yang beda.